akan jadi benar. Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan, ini putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUH, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu yang binasakan jaksa-jaksa nakal. Indonesia adalah negara hukum yang seharusnya menjunjung supremasi hukum. Terkait hal itu, Anies Baswedan berpandangan saat ini penyelenggaraan tatanan pemerintahan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pada saat ini, kita melihat hukum harusnya tegak. Inilah hukum, tapi dalam kenyataannya dia bengkok, dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah, ini harus diperbaiki, kata Anies Baswedan. Saat ini penyelenggaraan tatanan pemerintahan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Itu Anies sampaikan pada momen debat Capres yang diadakan KPU Selasa 12 Desember 2023 silam. Pandangan Anies soal lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah hanya satu bukti, kepeduliannya kepada bangsa Indonesia dan keberpihakannya kepada rakyat lemah begitu jelas dan komitmen. Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah. Ini harus dikembalikan. Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan,
tidak boleh dibiarkan dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan, mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya. Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan milenial generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Oleh karena itu, kami memperhatikan ini sebagai hal-hal yang mendasar. Yang tak kalah penting, ini kedua nih, yang tak kalah penting. Kita menyaksikan pada saat ini ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus dibiarkan. Karena itu kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara, ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Terima kasih. Assalamualaikum. Itulah pembacaan Anies Baswedan terhadap kenyataan penegakan hukum di Indonesia, di mana menurutnya seringkali hukum hanya menyasar kepada mereka yang lemah. Sementara yang di atas, hukum seperti tidak mengenal mereka, tumpul dan tak tersentuh sama sekali. Dan salah satu yang perlu menjadi agenda utama bagi pemimpin adalah perbaikan sistem di bidang penegakan hukum. Itu penting agar hukum betul-betul menjadi alat yang berlaku untuk semua, tidak membeda-bedakan, demi tegaknya keadilan yang merata di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itulah harapan besar Anies Baswedan. Contoh lain di bidang penegakan hukum, dan ini kembali menjadi bukti, apa yang dikatakan Anies adalah sangat mungkin untuk diterapkan menjadi kebijakan oleh seorang pemimpin. Anies mengungkapkan saat menjadi gubernur Jakarta, bagaimana ia mengubah mindset masyarakat terhadap Satpol PP yang sebelumnya dipandang negatif oleh masyarakat. Selamat datang di Universitas Hasanuddin. Saya ingin berbicara kepada Bapak sebagai bakal calon presiden berkenaan tentang hukum dan penegakan hukum. Yang pertama, Pak, dirasakan oleh masyarakat kita dewasa ini bahwa penegakan hukum itu bersifat diskriminatif. Itulah sebabnya di dalam masyarakat ada sering yang dikemukakan bahwa penegakan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan kadang-kadang juga di masyarakat mengenal istilah tebang pilih, ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya bukan tebang pilih, tapi dia pilih-pilih dulu, baru yang mana dia mau tebang, dia tebang. Berikut. Saya tidak punya contoh pengalaman polisi, kejaksaan, pengadilan, karena saya tidak punya jurisdiksi itu. Tapi saya punya jurisdiksi Satpol PP. Dan Satpol PP di Jakarta dulu dikenal dengan Satpol PP yang tega. Betul tidak? Tega untuk melakukan penegakan hukum. Lalu saya kumpulkan Pak Satpol PP ini. Kenapa kalian ini justru menjadi alat bagi mereka yang kaya? Kenyataannya nih, mereka yang makmur terbantu kan, terjaga, tapi mereka yang di bawah itu tidak. Dan ditegaskan
bahwa tugas Anda menegakkan peraturan dan memberikan rasa tenang kepada mereka yang di bawah. Dan ketika proses rekrutmen mencari pimpinan Satpol PP, ketemu petugas potensial, dipilih jadi kepala Satpol PP, yang dipilih adalah seorang yang dulu ayahnya adalah pedagang buah di Jakarta, yang masa kecilnya menyaksikan ayahnya dikejar-kejar oleh terantib. Oke? Anda sekarang kepala Satpol PP, Anda rasakan dulu ketika masih kecil bagaimana ayah Anda dikejar-kejar oleh petugas Satpol PP. Sekarang nilai yang Anda harus berikan adalah cari jalan keluar agar yang kecil tetap bisa hidup tanpa harus disingkirkan dan ditutup mata pencahariannya. Oke? Begini, observasi. Kalau yang makmur melanggar biasanya karena keserakahan. Oke? Tapi kalau yang miskin melanggar biasanya karena kebutuhan. Beda sekali solusinya. Yang melanggar karena keserakahan, hukumannya adalah hukuman yang menjerakan. Itu cara mencegahnya, hukuman menjerakan. Tapi kalau mereka yang di bawah melanggar, itu karena kebutuhan. Harus diselesaikan kebutuhannya, mereka akan berhenti melanggar. Pendekatannya kira-kira begitu. Salah satu contoh perbaikan penegakan hukum menurut Anies adalah bagaimana pemimpin menghadapi para perampok uang rakyat, yaitu para koruptor. Menurut Anies, pemimpin tidak boleh memandang sama semua pelaku korupsi. Ada orang melakukan korupsi karena memang ia membutuhkan. Gajinya tidak cukup untuk kebutuhan 1 bulan. Gajinya hanya cukup beberapa hari saja. Untuk itu ia korupsi. Tapi ada koruptor memang melakukan korupsi karena dasar keserakahan. Makanya untuk kasus kedua, ia harus diberi hukuman yang menjerakan. Adapun kasus pertama, kata Anies, pemimpin harus menghadirkan solusi lain, yaitu kebutuhannya harus dipenuhi. Begitulah cara Anies membaca penegakan hukum di negeri Inj. Dan ada Anies punya gagasan dalam hal itu, dan ia tahu cara menyelesaikannya.